dari bacaan Asmaul Husna pagi ini yang digelar oleh salah satu Ustadz kita, Ustadz Abdul Malik Al-Has, menambah semaraknya kajian pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Subuh Istiqomah Rahimahullah, baik yang di Serambi Masjid atau juga yang ada di seberang, diikuti secara online, secara rutin tiap satu subuh. Tentu kita terima kasih atas kehadirannya pagi ini, dan kebetulan pagi ini acara-acara selingan yang akan disiapkan oleh Ustaz Dr. Islam Taimun. Artinya doa adalah senjata umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati indal fasadi ummati falau ajru mi'atai syahid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wat tahirin. Kepada Bapak Ustadz Profesor Umar Siddiq yang sangat-sangat kami hormati, dan kami harapkan untuk petuah-petuahnya, untuk tarbiyah-tarbiyahnya yang selalu kami nanti-nantikan, kepada Bapak Haji Muhammad Risun yang selalu mengawal jalannya daripada MSI ini untuk selalu membesar Ngrembaka dan istiqomah. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ridwan Muhtar yang sebagai pengampu daripada Imam Besar Masjid Istiqomah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur dan bersyukur, kemudian bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, sehat badannya dan sehat dompetnya. Nah, bagus mana? Sehat badannya atau sehat dompetnya? Oh, dua-duanya. Apabila dompet panjenengan ingin sehat, belilah dompet yang seperti Pak Risun, dompetnya Pak Risun. Nah, itu sehat terus. Nah, ada gejala kanker, maka dikawal ibunya Bu Dokter. Nah, nggak jadi kanker. Nah, ini dompetnya Pak Karjono ini juga sehat sekali, ya. Dan bapak-bapak yang lain, semoga kesehatan kita menjadi sehat wal afiat, sehat yang menjadikan
kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan usia-usia manula seperti kita, apa yang paling bahagia? Adalah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani, salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk siapa? Untuk rahmatan lil alamin, untuk kita semuanya, untuk umat yang di dunia ini. Dengan apa yang kita dapatkan selama ini semuanya adalah dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita semuanya pagi hari ini dalam keadaan cerah. Dilihat dari wajah-wajah panjenengan yang penuh dengan barokah dan doanya. Bertepatan pada hari ini adalah dengan tema doa adalah senjata umat Islam. Doa silahul mukminin, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa yang artinya dan Tuhanmu ibadah adalah merupakan daripada inti daripada doa. Oh, ini yang ibadah, doa muhul ibadah. Yang doa untuk senjata kaum mukminin, doa senjata kaum mukminin atau silahul mukminin. Sebetulnya Al-Quran ini merupakan juga doa. Al-Quran ini ada nama yang bermacam-macam. Pertama adalah Alkitab. Alkitab itu adalah kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan daripada doa-doa. Dari awal saja. Yang dimaksud senjata tadi, ini adalah mukjizat juga senjata, di mana senjata itu bisa untuk menyerang dan bisa untuk bertahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pun doa. Doa untuk bertahan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini doa perisai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga doa. Maka dari awal Al-Quran ini yang dimulai disusun dari zaman Khalifah Al-Utsman, diawali dengan suratul Fatihah dan surat Al-Baqarah yang diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Banyak diartikan bahwa hanya Allah yang mengetahui maknanya. Namun kalau dikaji yang lebih dalam, ini adalah ayat muqoto'ah, doa yang menjadi ayat muqoto'ah. Jadi sekarang itu algoritmanya itu dengan angka-angka, dengan huruf-huruf, dengan inisial-inisial. Misalnya Slamet Daimun SD, ya. Terus yang lain begitu pula, Pak Abdul Malik, ya, AB gitu. Nah, inisial ini kalau kita runut dipelajari lebih dalam
alif lam mim yang merupakan ayat muqatta'ah, yaitu ayat yang terpisah-pisah. Cara membacanya saja juga huruf aslinya dengan ditandai dengan panjang pendeknya, baik itu makhrajnya maupun inisial ini juga misalnya dipelajari alif sebagai Allah, lam sebagai malaikat, mim sebagai Muhammad, maka ilmu yang kita akan pelajari ini kita akan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu sejatinya adalah segala petunjuk, semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Nah, ilmu yang kita akan jabarkan adalah doa. Doa itu permintaan, mengibar. Lah, permintaan ini adalah tanda kita manusia sebagai makhluk, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik ada kelemahan, ada kekurangan, ada yaitu istilahnya segalanya itu harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam doa, kalau Pak Wandi itu sebetulnya tidak boleh berharap-harap, tidak boleh meminta-minta. Bahasanya Pak Wandi gitu, kita tidak boleh berharap-harap dan kita tidak boleh meminta-minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa senjata ini. Nah, apabila kita di rumah, maka kita dipelajari, diajarkan atau mengajarkan anak kita bagaimana untuk hakikat Allah Subhanahu wa taala masuk pada sanubari kita, yaitu dengan dilatih. Kalau minta sesuatu, ya Allah, uang ya Allah. Nah, baru kalau dekat dengan ayahnya akan memberikan uang. Ini melatih untuk bagaimana doa ini apabila disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menengadahkan, kita membuka, kita meminta dengan tangan kita, mengulurkan tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan. Nah, inilah besarnya fadilah daripada doa. Begitu pula amalan ibadah yang sedikit kita amalkan namun diawali dengan doa, maka akan menghasilkan ekspektasi yang lebih dari yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu semuanya, untuk semua aktivitas, semua kegiatan harus kita awali dengan doa. Innama a'malu binniyah. Bedanya kegiatan kita itu ibadah atau tidak, dinilai Allah Subhanahu wa taala atau tidak dinilai Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari niatnya. Kalau niat nanti Pak Catur suruh meluruskan niatnya kalau kita sudah beramal. Kalau Bapak Umar Siddiq disuruh ya innama a'malu bil khawatim, kita disuruh bertawakal kalau sudah berbuat. Nah, kalau doa sebagai muhul ibadah, doa sebagai inti, doa sebagai ya intisari atau hakikatnya ibadah, maka kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan, atau kita bersama, atau kita seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu mari bersama-sama untuk kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Semoga dengan wasilah surat Al-Ikhlas ini kita akan diberikan keteguhan iman, kita diberikan semangat untuk mensiarkan, yaitu mendakwahkan daripada agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini semoga kita lebih ikhlas daripada suratnya itu, ya. Apabila kita lebih ikhlas, ada sifat ikhlas pada diri kita, maka akan menjadikan yang mukhlisin. Nah, dengan surat Ikhlas ini kita bagikan pada hari ini diberikan pahala membaca 1 Al-Quran. Pahalanya sudah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, inilah kajian yang akan kita satukan dengan ilmu dan dzikir, ilmu ma'ad dzikir. Karena kalau ilmu yang kita pelajari kita tidak amalkan, maka akan hilang, akan sirna. Namun kalau ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan, maka akan bertambah. Itulah daripada fadilah daripada doa tersebut dan membaca surat Ikhlas tersebut. Yang selanjutnya adalah tempat dan waktu mustajab untuk kita berdoa. Karena materi ini sudah kami berikan 2 hari yang lalu, insya Allah yang di grup sudah belajar dan mempelajari dan bisa untuk menghayatinya, atau ini juga mudah untuk dicerna dengan bahasa yang ya karbitan tadi. Yaitu tempatnya yang mustajab adalah di Masjidil Haram Mekah dan Makom Ibrahim. Makom Ibrahim di sini bukan makam, tapi tempat ya berpijaknya, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim saat itu, ya, Makom Ibrahim. Dan selanjutnya adalah Hijr Ismail dan yang lain-lain. Nah, dan untuk waktu yang mustajab berdoa digolongkan dalam 2 kelompok besar, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Karena sholat itu sendiri merupakan rangkaian daripada doa. Lah, doa yang di dalam sholat, baik itu saat berdiri, saat ruku, saat sujud, itu merupakan tempat-tempat untuk mustajab berdoa. Dan yang dibaca pun juga rangkaian doa. Dan di ujung kita salam atau sebelum salam sebaiknya kita berdoa. Apabila doa itu merupakan keinginan kita, maka tidak diucapkan. Namun apabila doa itu bagian daripada ayat Al-Quran, maka boleh disirkan. Nah, terus waktu ini di luar sholat juga banyak saat, yaitu sahar atau saat
15 atau 20 menit sebelum sholat subuh. Ya, itu waktu di mana waktu mustajab untuk kita berdoa. Maka kita diharapkan untuk menghadirkan diri atau bangun sebelum subuh agar mendapatkan waktu ini. Malam Lailatul Qadar sudah banyak literasi atau ya ayat-ayat yang menerangkan anjuran daripada malam Lailatul Qadar. Saat berbuka puasa, ini khususnya puasa sunnah itu juga tidak wajib, karena yang terpenting adalah puasanya, khususnya saat berbuka. Terus sepertiga malam, tapi sepertiga malam yang terakhir, ya di antara jam 2:30. Kalau malam itu dibagi 8 jam dibagi 3, misalnya ada 3 jam, ya 3 jam sebelum pagi, no? Nah, 3 jam sebelumnya. Oke. Nah, ini biasanya gini, ini ada fokus pada materi, ya 30 menit tinggal 10 menit. Alhamdulillah masih ada 10 menit. Nah, penting sekali apabila untuk berdoa. Nah, fokus kembali ke materi, kembali ke laptop. Nah, sebetulnya yang kemarin itu kami akan mengambil materi yang agak keren, bedah buku jilid daripada fikih Islam tematik. Namun setelah dibaca 2-3 halaman kok sudah ada tanda-tanda kepusingan. Nah, ini kok malah akhirnya mengambil tema sendiri. Padahal sudah konsultasi matur dengan Bapak Umar As-Siddiq. Nah, disarankan ngambil tema yang bulan Safar. Nah, maka dari buku yang setebal ini, bahkan ada 1-2 jilid. Nah, ini maka saya mengambil 9 golongan orang yang dijamin makbul doanya. Nah, itu dari intisari buku itu. Karena ini bobotnya 3 SKS di buku ini, 2 jilid, diberikan 30 menit. Ya. Orang yang tertimpa musibah, alladzina izda asobathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pernah kita memasang atau di tempat kita, nah, di depan rumah kita, di gang kita ada bendera seperti ini? Pernah merasakan? Nah, pernah melihat? Nah, ini bendera apa ini? Tanda daripada qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, apabila kita berdoa saat rumah kita ada yang ada musibah, sebetulnya musibah itu tidak harus meninggal, ya. Kita dompet kita kena kanker juga musibah, ya. Terus kita terantuk batu juga musibah. Nah, saat berdoa seperti itu saat-saatnya makbul. Kalau ibu-ibu senjata tadi, doa senjata ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu senjatanya ibu-ibu? Sudah tahu belum? Ada yang tahu? Senjatanya ibu-ibu berdoa itu, Pak Risun kertas, Pak Risun. Ada yang tahu? Coba sebutkan. Pak Atta? Enggak tahu. Senjatanya yang paling makbul, senjata doa ibu adalah menangis. Nah, kalau kita sudah ditangisi, Masya Allah, permintaannya akan makbul. Nah, yang kedua adalah, jadi kita mengalami musibah itu, kita diharapkan untuk berdoa, jangan berlarut-larut untuk menyesali musibah tersebut.
karena musibah adalah jalan atau perantara terkabulnya doa. Nah, jadi setelah ada musibah itu ada hikmah yang akan kita dapatkan. Orang yang terzolimi, jadi beda orang yang sakit dengan orang yang terzolimi. Zolim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, jangan seperti orang-orang yang ini terzolimi ini misalnya ya, baik itu ditipu, baik itu diambil haknya, baik itu ada sedikit siksaan. Nah, kalau zaman dulu itu untuk menghadapi itu semuanya dengan ilmu kekebalan. Nah, kalau tidak terzolimi, maka dulu sering ada karate, kempo, bahkan ada meguru untuk kekebalan tubuh. Namun sekarang sudah terdegradasi. Karena apa? Ada pasal yang menghilangkan ini. Karena kalau kamu menghantam, menempeleng orang lain, 60 juta dendanya. Maka ilmu-ilmu itu hilang sendirinya, akan tersusut. Nah, terus orang tua yang mendoakan anaknya. Setiap orang tua pasti mendoakan anaknya agar sukses, agar seperti saya, selamat terus, selamat daimun, selamat selamanya. Nah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, saya itu disanggukan kemana-mana masih tetap selamat. Yeah. Nyangoni selamat nggih, tindakipun ngaten nggih. Mugi-mugi selamat ngaten nggih. Alhamdulillah. Lah, nama ini yang dibaca Padul Mali itu juga asma wa sifat. Nama ini adalah kristalisasi daripada doa orang tua kita. Jadi semua nama jenengan, beban yang dibebankan orang tua jenengan itu harus disambut, akan menjadikan sifat. Pak Catur itu ya diharapkan untuk pandai bercatur dalam kehidupannya. Ya, bagaimana? Ya, begitu pula yang lain. Ya. Pak Thoyib, itu bagaimana harus bagus dalam akhlaknya. Innama bu'istu maka rimal akhlak. Rasulullah aja diutus hanya memperbaiki akhlak seperti akhlaknya Pak Thoyib. Ya. Akhlak yang baik. Yeah. Yang keempat adalah orang yang sedang berpuasa. Tadi di antara hadis di atas sudah kita bahas. Yang kelima adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini jangan langsung ke Mbah Presiden atau Mbah Gubernur, enggak. Diri kita sendiri itu juga pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Harus adil. Kalau pagi sudah minum kopi, minum teh, itu adil untuk jasmani. Bagaimana untuk rohaninya harus adil pula. Pagi-pagi masih tidur, maka mendolimi rohaninya. Nah, itu salah satu. Ibu juga pemimpin bagi anak-anaknya, keluarganya, menjaga harta suaminya. Kalau hutang ya jangan hutang sendiri kemana-mana, harus bilang dulu. Nah, nanti saat ada ini kok suaminya nggak tahu, lah bahaya nanti. Nah, yang ke-7 adalah musafir. Musafir orang yang berjalan, tapi berjalannya itu berjalan karena Allah fi sabilillah, yang sedang berjalan sambil tadabbur alam, maka doanya akan makbul juga. Masih 3 menit, alhamdulillah. Yang ke-8 adalah seorang muslim yang mendoakan saudaranya diam-diam tapi tidak tahu saudaranya itu didoakan.
Maka kita dimohonkan untuk saling mendoakan, sebut namanya, kalau perlu tahu bin atau bintinya, jadi alamatnya biar tepat. Kita saling mendoakan. Orang yang berzikir, yang terakhir adalah orang berzikir. Orang yang berzikir atau orang yang dalam keadaan berwudu sebetulnya, kalau yang tidak dalam berwudu ini. Ya, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Mripate sudah ada tanda-tanda manula. Jadi alhamdulillah, berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama husnul khotimah. Yang keempat adalah cara berdoa. Ini sudah banyak Bapak Ibu mengamalkan, dan adab berdoa dalam keadaan suci. Maka kalau kita sempat berdoa, mensucikan diri dulu, berwudu, menghardikan hati kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berniat. Karena tadi tidak boleh berdoa, tidak boleh meminta atau memohon atau mengharap-harap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah mengangkat tangan. Apabila kita sudah mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun tangan. Nah, kita yakin yang beberapa waktu lalu Pak Risun juga ditanya dari Bapak Haji Karjono, apakah saya mendoakan orang tua saya itu akan sampai. Nah, inilah kita yakini bahwa apabila kita menakadahkan tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun tangan, akan diijabah. Namun ada penghalang daripada doa, yaitu hati yang lalai. Hati yang lalai atau yang mengkonsumsi atau memasukkan hati barang riba ke rumah kita. Maka Al-Quran inilah sebagai pedoman daripada doa-doa yang kita hafalkan, kita baca, kita ajarkan. Jadikan Al-Quran sebagai perisai. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah Al-Quran ini sebagai perisai. Ya Rabbal Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang selanjutnya adalah Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmah. Nah, ini dari lantunan doa di atas doa. Sayangilah kami dengan Al-Quran. Maka kita harus paham dengan Al-Quran. Sebagian ayatnya kita tadaburi, yang didengung-dengungkan oleh Bapak Ustadz kita untuk sering kita membaca Al-Quran. Karena ada dua target pada diri kita, target untuk khatam dan target untuk meningkatkan kualitas tajwid, makhraj maupun maknanya. Nah, sayangilah dengan Al-Quran. Kalau kita doa kita diucapkan oleh istri kita, ya Allah, sejahterakan kami dengan Al-Quran kepada suaminya. Atau suami berdoa, ya Allah, layanilah istri untuk dengan Al-Quran. Nah, inilah Al-Quran ini sebagai landasan daripada doa setiap akhlak yang kita amalkan. Sebagai penutup, bahwa kita ini sudah belajar yang di kaderisasi atau diorbitkan atau dikarbit
oleh ustadz kita menjadi ustadz. Lah kalau sudah kita kebebanan ustadz, maka lebih wajib untuk berilmu, untuk mencari ilmu. Jangan sampai berhenti kalau Pak Ustadz itu kok berhenti menuntut ilmu. Sebab selain sebagai tuntutan atau kewajiban bahwa tolabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimatin, akhir atau dari yang ayunan sampai demikian banyak grodal gadulnya. Daripada uraian singkat ini, semua benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat kanan kiri kita sebagai menyatat amal yang baik. Maka waktu dan kami kembalikan kepada Ustadz. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Pak Ustadz Slamet Daimun yang telah memberikan topik pada pagi ini, yaitu doa adalah senjata umat Islam. Terima kasih, jazakallahu sekali-kali. Dan untuk selingan yang akan datang, Ibu Ustazah Ida, ya, disiapkan materinya jauh-jauh hari setelah tafsir ringkas 2 kali. Ibu Ustazah Ida untuk tampil, ya, beliau ada hari ya, Ida ada, ya sudah. Barangkali itu yang dapat 1-2 pertanyaan yang ringkas dan padat. Monggo silakan dari Ibu dulu.